Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada salah satu video dari Ustadz Erwandi Tarmidi yang patut untuk kita simak teman-teman, di mana beliau menyikapi untuk masalah haji masyarakat Indonesia, karena banyak pengelolanya yang carut marut, yang banyak melanggar syariat, menggunakan talangan bank ribawi, kemudian juga haji foroda yang ada unsur gharornya. Maka beliau memandang ini semuanya tidak ada kewajiban haji untuk warga negara Indonesia, karena haji itu kan sesuai dengan kemampuan teman-teman, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, maka wajib bagi seseorang untuk berangkat haji untuk Allah Subhanahu wa taala, man istata'a, bagi dia yang mampu. Sedangkan kalau tidak mampu tidak perlu menggunakan talangan bank riba, ya, atau memaksakan diri dengan visa ziarah yang beresiko ditangkap oleh askari yang ada di Saudi. Ya, maka dari sini kita harus pikir kembali. Kalau kita ada dana, silakan berangkat. Kalau tidak mampu, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita alihkan dengan umrah di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Baik teman-teman, tidak lama-lama kita akan simak bagaimana penjelasan Al-Ustadz Erwandi Tirmidzi. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tujuannya bukan menambah kesusahan hidup Anda. Allah hanya mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Jadi kewajiban manusia kepada Allah dan hak Allah bagi manusia seluruhnya yang mampu melakukan perjalanan. Anda yang tidak mendapatkan antrian atau dapat antrian tapi 50 tahun lagi bersama dengan tidak, maka tidak ada kewajiban. Bagi orang Indonesia, kondisi sekarang tidak ada wajib haji bagi mereka kalau mereka mau mendaftar sekarang. Saya pernah menanyakan langsung kasus ini kepada Dr. Alamat Haji, beliau konsultan syariah di Bangladesh, dan teman dekat. Kata beliau, saya sudah menanyakan ke ulama saya, itu sudah tidak ada kewajiban di daerah yang seperti itu. Tidak ada kewajiban. Jelas. Kalau tidak ada kewajiban, udah tenangkan ya. Udah. Ngapain kucing-kucingan tadi? Gak bisa ziarah segala, tidak ada kewajiban. Siapa yang akan menanggung dosanya? Mereka yang merusaknya. Siapa yang merusaknya? Negara Anda melalui bank-bank syariahnya. Bank syariah membuat sistem dana talangan haji sehingga semuanya berebut-rebut dengan cara berhutang riba. Dana talangan haji murni riba. Nah, pinjaman bertambah dengan jasanya tidak tahu jasa apa. Jasa dia meminjamkan uang kepada Anda itu murni riba. Ya. Dan riba pasti berdampak kerusakan sistemik. Saya sering mengatakan kerusakan riba yang paling parah, macet Indonesia tidak pernah selesai. Anda cuma ngasih KTP, motor bisa dibawa. Bayar 5 juta, mobil bisa dibawa. Jalanan nggak pernah bertambah-tambah. Ya. Dipindahkan riba ke sistem haji. Sistem haji hancur. Sebelum ada dana talangan haji, mertua saya itu haji di tahun 2000, belum ada dana talangan haji. Dia daftar sama istrinya, tapi kemudian alhamdulillah ibu mertua laki-laki, ibu mertua saya, nenek istri saya
dari ibunya. Alhamdulillah kondisinya masih sehat dan ingin berangkat haji. Sebulan sebelum berangkat bayar cash terus berangkat. Setelah adanya riba sistemik bernama syariah dilakukan oleh bank syariah, maka terjadi kehancuran di muka bumi Indonesia. Bagaimana cara mengurainya? Itu dosa mereka akan selesaikan. Dosanya Anda berdampak kepada Anda tidak wajib haji, kecuali Anda mampu membayar yang resmi, yang yakin berangkat. Berapa lama penantian WNH Plus? 7 tahun tidak ada kewajiban juga. Ambil dari saya dan tidak wajib. Kalau belum haji. Kalau sudah itu langsung kemungkinan berangkat berapa persen? Allah. Ini judi bentuk baru lagi. Tapi kalau kita ngambil visa, mungkin satu dulu. Yang Froda ditanyakan tadi berapa persen kemungkinan wallahu a'lam. Itu kemungkinan 50-50. Itu kemungkinan 50-50. Ya, atau 60 kemungkinan tidak berangkat. 40 mungkin. Ya atau tidak? Karena kasus 2 tahun yang lalu hampir 100 ribu jemaah Indonesia yang sudah di sini pun dijeda dipulangkan, memalukan. Tapi memang sudah tidak punya rasa malu, tidak perlu lagi malu. Subhanallah. Anda berjudi kesempatan 50-50, murni haram. Ini Anda beribadah dengan cara perjudian. Kira-kira Anda mau ibadah kepada siapa? Yang tadi dengan Anda talangan haji, ibadah dengan riba. Anda mau ibadah kepada siapa ini? Mau cari dosa, mau cari murka, atau mau cari keridhaan? Karena Allah kalau ingin Anda cari pada saat ini, duduk di rumah Anda, minta kepada Allah yang halal, ya. Mungkin nanti Anda dipanggil oleh raja sebagai tamu raja. Tak ada yang susah bagi Allah tanpa melakukan perbuatan dosa tadi. Daripada Anda melakukan riba dan judi tadi, lebih baik Anda tidur di rumah Anda dan berdoa kepada Allah. Habasahumul uzur. Mereka tidak berangkat karena ada uzur. Kalian sudah sering berangkat dan merasa tetap dapat ibadah pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Selesai. Selesai. Apalagi bisa mukim. Pakai iqamah. Jadi nanti ada kuota haji apa namanya mukim kita bisa mukim, tapi dia mukim apa tidak? Ini agak susah nih jawab visa. Nggak mungkin, cuma ngambil visanya aja, ada iqamah, kemudian nanti diurus tasrih untuk haji. Tapi niatnya memang cuma untuk haji aja, Ustaz. Wallahu a'lam. Kita mau ibadah menyembah siapa? Kalau Anda urusan kepada manusia, lakukanlah, gampang mereka ditipu. Tapi Ibrahim alaihissalam beribadah semaksimal mungkin. Wa tub alaina innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Bukankah kita mengatakan sebagai para menafsirkan wa may yurid fihi bil hadin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan berbuat dosa di tanah haram 1000 kilometer sebelum datang sudah diberikan sanksinya oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mau datang dengan menipu, khawatir masih di Indonesia Anda sudah diberikan azab siksaan oleh Allah Azza wa Jalla.
Wallahu a'lam. Nasihat pada diri saya, teman-teman yang travel, ya, ini bagian nasihat kepada Anda semuanya, kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Tujuan Anda membantu kaum muslimin beribadah bukan ikut dalam melakukan dosa, mereka berdosa, Anda pun berdosa. Baik. Apa? Ya. Lihat, satu dosa membawa dosa yang lain, kehancuran yang lain. Dana sudah terkumpul, diputar dengan riba, diputar dengan dosa, ya, digunakan ke infrastruktur, ribut lagi negara, dia akan merusak terus. Dia berefek domino. Suatu dosa berefek domino. Maka kata Ibnu Qayyim, yang saya takutkan itu bukan sekedar berbuat dosa di awal, tapi efeknya ini tidak akan pernah berhenti sampai pelakunya semuanya mati. Jamaahnya yang daftar itu Ya sudah daftar, semoga Allah ampuni. Kemudian pada waktunya ketika Anda tidak mampu, yang mau nabung silakan nabung, ya. Tapi jangan memberatkan diri Anda. Pada waktunya tidak ada tabungan, biasa saja. Tarik uang Anda, dan semoga mereka diampuni dosanya kepada Allah SWT. Uang Anda sudah dipakai untuk macam-macam, ya, tanpa pertambahan. Kemudian Anda tidak sampai menunaikan ibadah haji, apa boleh buat. Tahun lalu tambahannya besar. Berapa persen jemaah yang tidak mampu? Sampai 20%. Sampaikan ya. Itu kan judi lagi. Orang kalau udah bayar, dia berangkat. Ini bayar mungkin berangkat, mungkin tidak. Ngapain? Itu uang diputar berpuluh-puluh tahun harusnya buat untungnya untuk mereka. Dalam akad salam memang bayar cash di depan lebih murah, tapi pasti mau berangkat terima barang jadi selesai sudah. Ini bayar tapi belum jelas. Saya pernah mahasiswa saya tugaskan membahas akad dalam keberangkatan haji melalui negara. Mereka sendiri dia sudah ada kemenakan. Mereka sendiri pun tidak mengerti akadnya, apakah akad salam atau jual beli jasa atau jual beli apa. Mereka nggak ngerti. Yang kesimpulan mahasiswa saya dengan bimbingan saya mengatakan ini adalah perjudian, akad yang batil. Bikin rekomendasi biar mereka perbaiki pada DSN urusan mereka. Ya, Anda sudah bayar cash, itu bayar kuota. Berarti kalau bayar kuota, akad salamnya batil, karena akad salam itu harus cash. Semuanya nggak ada kuota nggak ada DP. Karena itu dampaknya seperti tadi. Orang sudah bayar, uangnya sudah dipakai, sudah berkembang, sudah banyak untungnya oleh si penerima uang, dia nggak dapat apa-apa. Uangnya kembali tanpa pertambahan. Semoga Allah berikan Anda dan kita semuanya pemimpin yang takut kepadanya dan sayang kepada kaum muslimin. Baik. tidak ada kewajiban haji Ustaz. Yang belum daftar tidak ada. Berapa lama lagi? Tarik lagi aja. Hah? Ya 20 tahun lagi. Berangkatnya 20 tahun lagi. Tarik. Tidak ada kewajiban. Cuman apakah dikembalikan uang Anda atau tidak? Masih ada uang pada dia, saya tidak tahu. Kembalikannya setelah 3 pekan bahkan jam.
Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada uang yang masih. Berarti tidak ada jualan haji sekarang. Maksudnya karena tidak wajib tidak boleh jual haji. Ya, tidak wajib. Apakah kalau tidak wajib tidak boleh jualan? Ya, sampaikan aja bahwa angkanya seperti ini menurun dan Anda mungkin berangkat, mungkin tidak, kalau sudah bayar penuh. Ya, kalau dia mau juga ya urusan dia. Jualan umrohnya. Umrah Ramadan itu yang pertama, pahalanya sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di haji wada dapatkan seorang wanita Ansar tidak bisa berangkat haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai 2 tunggangan unta, yang satu dipakai suaminya untuk haji bersama Rasulullah, yang satu kalau dibawa dia tidak bisa anak-anak yang tinggal bisa hidup karena kebutuhan unta penting untuk angkat air dan banyak kepentingan. Lalu kata Rasulullah SAW kepada wanita ini, berumrahlah pada bulan Ramadan, fa innaha ta'dilu ajran wa ta'dilu hajjan ma'i. Berumrah dari Ramadan, umrah dari Ramadan sama dengan haji bersamaku. Pilih paket yang murah, yaitu tanggal 1 Ramadan, paket paling murah. Oh, Nanti di belakang. behind the Dia tadi masuk daftar haji lewat Kementerian Haji, bayar porsi, dan kemudian setelah sekian tahun berangkat juga. Apakah ini yang yang makan haji ini, apakah dia berangkat melalui kebatilan itu karena cuci dosa atau dia dalam dosa itu? Masalahnya dia tidak punya pilihan. Kan tidak bisa ada ibadah haji kecuali dengan yang empat dalam pemerintah itu tadi. Kecuali dengan NH Plus nggak ada kuota-kuotaan, kan nggak ada bayar kuota, kan langsung cash kan ya. Ya atau tidak? Anda tidak mampu, ya, dan tidak tahu juga bahwa konsep akadnya itu batil. Semoga Allah ampuni dan jadi dasar. Saya menulis buku Harta Haram tentang dana talangan haji itu sudah lama, bahwa itu adalah riba. Dan itu tidak ada yang berani memviralkan. Kita viralkan. Bukan. Pernah saya waktu itu saya kunjungnya, ada ikhwan mengatakan, Pak Ustadz, Pak Anggito ingin bertemu. Waktu itu beliau dirjen haji di Kemenang. Dirjen haji beliau pakar ekonomi UGM. Karena dia tahu saya mengharamkan dan dia dirjen, ya saya senang. Jadi qadarullah sampai selesai kunjungan dia agak bertemu. Kesibukan satu dan yang haram. Ya. Seperti itu, Allah. Dia 7 tahun juga. Kalau gitu ya sama. Ya maksudnya hukumnya sama dengan yang reguler kan? Nggak wajib. Ada kemampuan. Ada yang tidak, ada yang program PNH Plusnya yang berapa 300 juta kalau tidak salah. Itu udah nggak nambah lagi sampai kapanpun dia berangkat. Enggak ada. Sama juga bentuknya dengan yang reguler. Kuota juga nanti ada pertambahan lagi. Sama hakatnya batil. Tarik aja. Tapi kalau Anda tarik kapan Anda berangkat haji nggak masalah kan ya. Kalau Anda tarik kan makin nggak tahu kapan berangkat hajinya. Sudah daftar aja nggak tahu lagi. Ya. Jadi tidak wajib. Tidak ada kewajiban. Saya bertanggung jawab dan tidak ada, Allah mengatakan tidak ada kewajiban.
karena Anda terhalangi untuk berangkat ibadah haji. Dua tahun itu horornya tinggi, akhi. Kalau umroh Ustaz nggak apa-apa Ustaz, ngambil DP misalnya untuk dari Ramadan ngambil DP sekarang Ustaz, kan nggak apa-apa Ustaz. Tapi harganya kan udah jelas. Sudah jelas. Ini kalau kan nggak ada yang jelas. Kecuali kalau dolar naik kan itu tidak masalah. Bukan tidak masalah, berarti nggak jelas harga Anda. Harganya dalam rupiah Ustaz. Ya nggak jelas harganya. Diletakkan berarti Ustaz dari rupiah. Anda kalau mau karena ngikutin Anda ikutin dolar, minta aja dolar. Oke. Ya, namanya umroh $3.000. Ya, ketika jamaah membayar pakai rupiah, dikurskan pada saat itu. Akadnya dolar. Ya, akadnya dolar. Cuman saya nggak tahu nanti akan dipermasalahkan oleh pihak legal. Enggak masalah. Kalau aturan negara nggak boleh di Indonesia melakukan transaksi kecuali rupiah. Anda hidup di negara yang diatur tanpa ilmu, ya itu konsekuensi hidup lah. Kalau akad bawah tangannya mungkin nggak ada masalah, tapi kalau akad yang legal di notaris itu tidak boleh. Notaris nggak mau menyetujui karena undang-undang. Jangan pakai materai. Ya jangan pakai materai. Bisa tetap materai. Di bawah tangan apalagi nggak pakai tulisan bisa. Tapi itu nggak berani 3.000 dapat. Ini nggak termasuk unsur itu Ustaz. Kalau kan nggak boleh transaksi selain rupiah, tapi kita buat Secara syar'i tidak ada masalah, dikatakan. Cuma nanti anda akan dikejar bila ada aduan. Kita buat harganya itu acuan kurs 15.000, ketika ada kenaikan kurs maka akan ada tambahan gitu. Itu boleh nggak disyaratkan ketika pendaftaran dan calon jamaah? Iya. Namanya gharar. Setuju kamu kalau kalah? Setuju, saya ikhlas. Halal judi. Tapi kalau anda katakan, anda tuliskan aja lah akadnya dolar, selesai, tanpa ada pakai materai. Yang di materai nanti pakai bahasanya barang rupiah aja. Tapi akad yang penting yang jelas tadi itu dolar. Daripada Baik teman-teman, jelas ya dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Irwandi Tirmidzi, bahwa kalau memang penyelenggara yang mengelola ya dana haji ini menyalahi syariat, maka beliau tegaskan sudah tidak ada kewajiban lagi bagi negara tersebut. Namun bagi teman-teman yang sudah mendaftar, silahkan dilanjut saja. Dan yang belum daftar, mohon untuk bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya, jadi jangan sampai ibadah kita terkotori dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala, di antaranya dengan talangan haji berupa bank ribawi. Ya, yang berhubungan dengan ribawi. Ingat teman-teman ya, dampak buruk dari perkara yang haram atau riba itu luar biasa. Ya, akan menumbuhkan ya kerusakan-kerusakan yang di kemudian hari. Makanya Allah terang-terangan mengatakan apa? Yamhaqu wahur riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan menumbuh kembangkan sedekah. Bayangkan teman-teman ya. Bahkan beliau tadi menceritakan
di salah satu daerah di negeri ini ada yang daftar haji nunggunya sampai 50 tahun, bayangkan teman-teman, bahkan lebih. Sekarang kira-kira kalau dia mendaftar sekarang umur 30 tahun, 50 tahun ke depan, ya, ada jaminan masih hidup? Ya, seandainya masih hidup, apakah fisiknya masih sehat? Jadi banyak unsur horornya teman-teman ya. Nah, di sinilah kita harus bersabar teman-teman. Bahkan beliau tadi menceritakan juga ya dari salah satu kawan beliau sebagai konsultan di Bank Rajhi di Saudi Arabia, dan dia menanyakan kepada para masyayikh kalau kondisi seperti Indonesia ini yang banyak penyalahgunaan ya dana-dana pengelolaan ibadah haji ini, maka sudah tidak wajib lagi untuk berangkat haji. Dan bagaimana alternatifnya? Alternatifnya adalah kita umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ya, al-umrah fi Ramadan ya ta'dilu hajjan ma'iyah. Jadi umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan apa? Haji bersamaku. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi dimohon untuk bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semuanya. Insya Allah niat kita untuk berangkat ya ke kota suci Mekah melaksanakan kewajiban rukun Islam yang nomor 5, Allah mudahkan, Allah tulis sebagai pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Baik, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.